Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvin Saputra akan menjelaskan eksploitasi keamanan. Technical vulnerabilities juga dikenal sebagai rentan teknis, merujuk pada celah atau kelemahan dalam sistem komputer, perangkat lunak atau infrastruktur TI yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan serangan atau mencapai akses yang tidak sah. Kerentanan teknis sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam desain, implementasi, konfigurasi, dan pemberian sistem. Terus SQL injection XISS adalah dua jenis serangan keamanan yang umum terjadi oleh aplikasi web. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. SQL injection terjadi ketika penyerangan menyebabkan kode SQL yang berbahaya dalam pernyataan SQL yang dieksekusi oleh aplikasi web. Jika aplikasi tidak menyadari atau melarang input yang benar, menyerang dapat memanipulasi penyertaan SQL dan mengakses, memodifikasi atau menghapus data dalam database. Penyerangan juga dapat mengakses pemerintahan SQL yang tidak sah atau mengambil alih kendali sistem secara keseluruhan. SQL injection halaman web yang akan dilihat oleh pengguna lain. Ketika pengguna lain melihat halaman tersebut, kode skrip berbahaya dikonsisten oleh browser pengguna dan dapat digunakan oleh mencuri informasi, mengendalikan sesi, atau mengarah pengguna ke situs phishing. Contoh XSS misalkan ada kotak komentar di situs web dapat atau menyaring input pengguna dengan benar. Penyerangan data menyisipkan kode skrip berbahaya dalam komentar mereka. Ketika pengguna lain melihat komentar tersebut, kode skrip akan dieksekusi oleh browser mereka. Untuk melindungi aplikasi web dari serangan SQL, penting untuk menerapkan praktik keamanan yang tepat seperti sanitasi input, parameterisasi query SQL, dan encoding data yang dikirim ke browser. Selain itu, pembaruan perangkat lunak menggunakan keamanan yang audit reguler juga dianjurkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan yang mungkin ada. Patch reversal juga sebagai direktori reversal untuk file patch adalah serangan keamanan yang bertuju untuk mengakses file atau direktori yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak berwenang. Serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam memproses input pengguna pada aplikasi web yang dapat memungkinkan pengguna untuk melampaui batas akses file sistem. Pada dasarnya, serangan patch reversal terjadi ketika aplikasi web tidak memanipulasi atau memfilter yang diberikan oleh pengguna dengan benar sebelum menggunakan dalam operasi file atau direktori sebagai hasilnya. Penyerangan dapat menyusup karakter khusus atau urutan karakter yang memungkinkan mereka untuk manipulasi jalur file yang dieksekusi oleh aplikasi. Command injection adalah serangan keamanan yang terjadi ketika penyerang memanfaatkan celah dalam aplikasi web yang memungkinkan mereka menyisipkan dan menjalankan perintah sistem yang tidak sah atau berbahaya dalam server yang menjalankan aplikasi tersebut. Serangan ini terjadi ketika input pengguna tidak divalidasi atau difilter dengan benar sebelum digunakan sebagai bagian dari perintah sistem. Penyerangan dapat menyisipkan karakter khusus atau urutan karakter yang memanipulasi sintaks perintah sistem, memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah yang tidak diizinkan, mengambil alih server, atau mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya sistem yang sensitif. Logical vulnerabilities, kerentanan logis
juga dikenal sebagai kerentanan logis bisnis, mengacu pada kelemahan atau kelemahan keamanan dalam desain atau implementasi alur logis atau proses bisnis dalam aplikasi atau sistem. Kerentanan ini sering muncul dari kesalahan atau keliruan dalam logika atau proses pengambilan keputusan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses yang tidak sah, melakukan tindakan yang tidak diinginkan, atau memanipulasi data dengan cara yang tidak diinginkan oleh perancang sistem. Tidak seperti kerentanan teknisi tradisional yang melibatkan kelemahan dalam kode, perangkat lunak, atau konfigurasi sistem. Rentan logis terkait dengan penegangannya atau aturan bisnis, izin, atau asumsi kepercayaan yang tidak dapat mereka biasakan membutuhkan keamanan yang lebih dalam tentang fungsionalitas aplikasi dan proses bisnis yang mendasari untuk mengidentifikasi dalam manipulalitas value modification. Modifikasi ini juga dikenal sebagai gangguan atau manipulasi data pada perubahan atau modifikasi data yang tidak sah dalam aplikasi sistem atau aliran komunikasi. Ini menyebabkan perubahan nilai verbal para parameter atau elemen data yang mencapai hasil yang tidak diinginkan atau mengeksploitasi kerentanan dalam sistem. Eksklusi hak sistem mengacu pada kerentanan keamanan atau serangan yang memungkinkan penyerangan dapat tingkat akses yang atau hak istimewa oleh tinggi dalam sistem aplikasi daripada yang harus mereka miliki. Ini melibatkan eksploitasi kelemahan atau kekurangan dalam mekanisme atau konfigurasi keamanan untuk meningkatkan hak istimewa dan mendapatkan kontrol tidak sah atas sumber daya yang melakukan tindakan tindakan yang harus dibatasi. User implementation neuroidentification mengacu pada tingkat berupa yang berpura-pura menjadi pengguna atau entitas lain dalam suatu sistem aplikasi. Ini melibatkan asumsi identitas, hak istimewa, dan izin pengguna atau entitas yang sah untuk melakukan tindakan atau mengakses sumber daya yang harus dibatasi. False akun, pembuatan akun palsu atau fake akun creation adalah tindakan membuat akun atau profil yang meniru identitas atau atribut orang atau identitas yang sebenarnya. Tujuan pembuatan akun palsu dapat bervariasi, termasuk melakukan tindakan penipuan, penyebaran informasi palsu, mencuri identitas, atau melakukan kegiatan merugikan lain. Pembuatan akun palsu dapat dilakukan sebagai platform online, termasuk jaringan sosial, platform, situs web, aplikasi sebagai berbasis pengguna. Para pelaku sering menggunakan informasi palsu atau mencuri informasi pribadi orang lain untuk membuat akun palsu yang terlihat meyakinkan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.